Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semua diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak. Amin. Teman-teman, saya wasiatkan kepada Anda semua, hendaklah jadi orang yang pede, percaya diri. Kedua, informasi. Era sekarang yang pegang informasi adalah yang menguasai dunia. Jadi jangan segan-segan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin gitu. Teman-teman, Nabi itu yang banyak bertanya itu ada dua paling tidak yang muncul di berita-berita di Al-Quran. Yang pertama itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bertanya dan menyelidik ketika dia melihat adanya matahari. Dia bilang, apakah ini Tuhan? Kemudian ketika malam hari matahari itu nggak ada lagi, maka dia berubah pikiran, jangan-jangan Tuhan itu bulan. Tapi nggak mungkin, masa bulan juga hilang juga. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim menemukan Tuhan. Kemudian Nabi Musa itu juga orangnya banyak bertanya untuk sesuatu yang dia ingin tahu, supaya dia yakin. Dia bilang, ya Tuhan, saya bukan gak yakin sama dirimu, tapi ini untuk menguatkan keimanan saya. Itulah sekilas dua orang nabi yang terkenal banyak bertanya. Jadi saya akan mengangkat tema bertanya ini untuk Anda semua, para karyawan baru, para karyawan lama, para karyawan yang sudah di atas maupun masih di bawah. Demikian juga kalau Anda jadi pengusaha, sama, polanya sama. Namanya manajemen bertanya. Misalnya gini, resign apa enggak ya? Itu ada masuk 1 tahun, itu sudah muncul pertanyaan, terusin apa enggak ya? Gitu. Kenapa, Pak? Anda tetap kerja, Anda tetap rajin, Anda tetap disiplin, tapi kalau mau memutuskan terus sampai pensiun, putuskanlah sekarang. Kalau mau putuskan saya harus quit, harus pindah, putuskanlah sekarang. Kenapa? Sebelum Anda terlibat rutinitas rutin itu tidak terasa. Kadang 5 tahun nggak terasa, kadang 10 tahun nggak terasa. Padahal Anda sudah terlibat, sudah terbelit dengan kesulitan-kesulitan dalam dilema-dilema yang Anda alami di perusahaan tersebut. Ya, jadi sebelum komplain-komplain di dalam hati itu menumpuk sebesar gunung, ya, Anda putuskan dengan pertanyaan resign apa tidak gitu. Faktornya, 1, profesional apa enggak nih perusahaan? Itu Anda udah harus pede. Anda udah tahu informasi, Anda putuskan. Enggak masalah terus apa enggaknya, tapi putuskan. Jadi ojo ngelundung gitu loh. Ojo ngelundung kerja.
seperti bola itu ditendang kemana-mana ikut aja. Jangan nanti Anda akan kaget dengan akhirnya, ya. Dan ini tidak untuk, maaf ya, orang-orang yang saudaranya pemilik ya, saya nggak ngomong untuk mereka ya. Ini bukan orang yang masuk dengan koneksi ya, ini tidak termasuk. Jadi bukan hanya untuk yang profesional. Jadi profesional apa enggak itu? Nah, ketika enggak profesional, Anda harus buru-buru pergi. Karena mumpung terlanjur belum parah. Nanti kalau Anda udah parah, Anda mau keluar nggak bisa, mau lanjut juga susah. Apa aja yang harus dilihat? Apa aja yang harus ditanyakan? Pertama, keamanan status karyawan. Ya. Keamanan, security, bahasa Londonya itu security. Jadi Anda masuk, jadi probation dulu kan, 3 bulan. Probation itu percobaan. Setelah probation lolos, Anda akan tekan kontrak. Tekan kontrak itu biasanya itu 1 tahun, diperpanjang lagi. Sekarang bisa sampai 5 kali, saya dengar bisa 5 kali. Kalau dulu 3 kali, jadi 3 tahun itu perusahaan harus memutuskan Anda diteruskan menjadi karyawan tetap atau Anda diputus gitu. Nah, ini Anda harus jelas. Ya. Pak, nggak ada informasi Mbak. Anda yang membuat itu jadi jelas. Kalau caranya itu Anda lebih ahli lah. Jadi HRD menjadi rujukannya yang pertama. Kalau HRD-nya galak, Anda cari cara melipir. Mungkin Anda cari orang-orang yang mungkin kan ada staf yang lebih muda di situ. Anda kasih permen, Anda kasih gorengan, lalu Anda akrabi. Ya. Nanti Anda dapat informasi. Mbak, ini kan saya udah 2 bulan. 3 bulan nanti prosesnya seperti apa ya Pak? Kalau dia bisa menjelaskan dengan clear dan menjamin bahwa bulan ke-4 Anda akan tanda tangan kontrak, itu Anda putuskan gimana. Kalau Anda jawabannya nggak jelas, ya nanti nunggu aja Mas. Itu jawaban yang sering itu adalah nunggu aja. Kalau nunggu aja, Anda tunggu aja, tapi ketika harinya tiba dan tidak ada kabar, Anda juga harus cari informasi lain. Cari informasi dari sumber lain. Belum tahu ya? Sumber lain itu misalnya karyawan lama, teman-teman. Karyawan lama, Anda ajak ngobrol. Mas, dulu jenengan prosesnya gimana jadi karyawan tetap? Itu adalah pengalaman yang paling asli gitu. Syukur-syukur karyawan lama itu tetangga Anda, enak lagi gitu. Nah, jadi tolong ya Anda pastikan ya, ini untuk diri sendiri, untuk diri Anda sendiri, untuk masa depan Anda sendiri. Jadi ada jaminan keamanan. Anda akan masih gajian tahun depan gitu. Setelah kontrak, teruskan. Kontrak tahun pertama, tanyakan, Mbak, prestasi saya kayak apa Mbak? Bu, prestasi saya kayak apa Bu? Takut? Jangan takut. Ya, HRD itu sumber informasi seharusnya, cuman penyakitnya di Indonesia itu HRD kalau nggak ditanya nggak jawab. Itu yang terjadi banyak di perusahaan Indonesia gitu. Tidak ada pemberitahuan, apalagi ditanya aja kadang-kadang menghindar. Katanya rahasia perusahaan, padahal itu kan informasi untuk saya, status saya. Kalau kamu nggak ngasih tahu saya, ya PD ya, Anda PD. Kalau kamu nggak ngasih tahu saya nggak termotivasi loh. Hati-hati loh. Kalau saya nggak motivasi, saya nggak kerjanya seenak dewi ya, gitu. Jadi Anda PD, Anda mengajukan permintaan informasi itu Anda nggak salah.
Wong Anda nggak nyolong kok, ya kan? Itu. Jadi santai aja. Yang penting Anda bisa bilang ke ibu di rumah, bapak di rumah, Pak, ini perusahaan ini bagus. Saya tahun depan kayaknya tekan kontrak. Gitu. Jadi yang di rumah itu nggak was-was. Ya. Nggak nanti nerusin angsuran NMAX-mu. Udah dapat informasi yang pasti. Jadi keamanan itu Mas artinya. Jadi Anda merasa aman, enak. Bukan gelundung ya, jalan, pulang, berangkat, pulang. Itu bukan orang kerja namanya. Itu orang dolan gitu. Nah, kedua, setelah diangkat, nanti Anda lihat lagi. Karir path-nya seperti apa? Karir path. PATH. Karir path itu alur karir. Jadi dari bawah naik tengah-tengah, naik ke atas itu seperti apa? Jadi Anda cari tahu itu. Kalau perusahaan yang udah profesional itu grading itu, ketentuan grading itu disebar ke karyawan. Jadi karyawan itu bisa tahu, transparan gitu loh. Habis itu HRD itu melakukan sosialisasi, penilaian apa aja yang akan dilakukan untuk karyawan gitu. Jadi Anda nggak perlu datang ke ruangannya, tapi kalau saya yakin Anda tidak, HRD-nya nggak seperti itu. Jadi Anda cari informasi, dan cari informasinya kayak tadi ya, pakai permen, pakai gorengan, ingat. Dan tidak harus di kantor, bisa ke rumahnya kan, bisa di tempat parkir, bisa di mana-mana gitu. Ya ajak ngopi gitu kan, bisa. Loh Pak, kok repot Pak? No, Anda kalau nggak repot sekarang, nanti masa tua Anda repot. Anda pilih mana? Mau repot sekarang apa mau repot nanti gitu. Berikutnya atau cara itu tadi, cara mensurvei, cara melihat kesempatan berkarir di sini itu apa? Ya, itu pakai history. Historinya siapa Pak? Anda tempel teman HRD tadi udah ya, atau Anda kenalin orang-orang senior yang ada di situ, tapi yang Anda anggap berhasil. Jangan lihat orang senior yang malas, jangan. Ya, cari orang senior yang berhasil. Nanti Anda tempel, nanti Anda kasih permen, Anda datangi, uang didatangi aja seneng kok. Di tempat-tempat dan waktu yang santai, jangan di jam kerja sibuk. Anda juga kalau sibuk diganggu kan nggak mau kan. Jadi temuilah dia di waktu dan tempat yang tepat gitu. Pasti mereka akan cerita, Om, Anda jadi manajer itu berapa lama Om? Gitu. Oh, saya 11 tahun Dek. Nah, ceritanya gimana Om? Nanti dia akan cerita gitu. Kalau Anda mau kuat, itu cari dari informasi orang lain. Jadi tidak satu. Jadi makanya Mas, semakin banyak Anda bergaul, semakin Anda banyak informasi. Dan informasinya jangan guyang-guyu, guyon-guyon gitu. Mungkin sebenarnya Anda sering ngopi bareng sama manajer yang senior di warung kopi, tapi Anda tidak memanfaatkan momen itu untuk diri Anda. Kan enak kan kalau Anda punya jaminan masa depan yang cerah gitu kan. Kalau informasinya cerah, kalau informasinya bulat, tinggal aja gitu. Nah, ini semua itu ada di ketentuan. Ada di ketentuan. Ketentuan itu namanya PP, peraturan perusahaan. Semua perusahaan wajib punya. Harus nggak ada yang nggak boleh nggak punya. Ya, PP itu adalah peraturan perusahaan yang sah dan ditandatangani oleh Depnaker. Depnaker pusat loh Pak. Nah,
itu pasti ada, dan ada bagian-bagian mengenai penilaian. Nah, nanti Anda tanya itu. Kalau nggak dijawab, tapi saya yakin pasti jawablah. Kalau nggak dijawab, tinggal pinternya Anda ada aja. Jadi Anda kalau pinter pasti dengan bisa dapat informasi itu. Nah, karena gini Mas, di alam nyata itu kadang itu perusahaan apalagi lokal ya, lokal Kudus, Semarang gitu, itu tidak semua pangkat itu berhak Anda dapatkan. Misalnya di perusahaan di Kudus ya, itu karena yang punya itu adalah orang mata sipit, ya kan, orang mata sipit, ya jelas ya, itu nggak ada orang pribumi, karyawan pribumi ya, itu yang bisa melebihi kepala divisi pangkatnya. Jadi Anda bisa naik dari staff menuju mandor gitu ya, supervisor. Anda naik lagi menjadi kepala bagian gitu. Tapi kalau mau jadi kepala divisi itu pangkat paling tinggi untuk Anda, karena Anda matanya tidak sipit misalnya begitu. Atau Islam dan tidak Islam dan lain sebagainya. Jadi itu Anda harus cari tahu. Ini bukan gosip, ini bukan isu yang tidak perlu, ini perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.